Pernah nggak sih lo mikir, andai aja hidup ini ada tombol settingnya, kayak main game gitu. Kita bisa atur biar pengeluaran jadi minimal, tapi kebahagiaan maksimal. Misalnya, gimana caranya jajan boba tiap hari, tapi akhir bulan tetap bisa nabung buat beli skin game terbaru. Atau gimana caranya belajar buat ujian cuma 2 jam, tapi dapat nilai A. Nah, tanpa kita sadari, otak kita itu sebenarnya udah sering banget melakukan hal itu. Kita selalu mencoba cari cara terbaik, paling efisien, paling menguntungkan. Proses mikir gimana caranya biar paling pas ini sebenarnya adalah dasar dari sebuah ilmu keren yang namanya optimasi. Sekarang coba bayangin hal yang sama tapi skalanya lebih gede, jauh lebih gede. Bukan lagi soal jajan boba, tapi soal ribuan hektar kebun jagung. Bukan soal belajar 2 jam, tapi soal gimana caranya pabrik keripik singkong bisa produksi jutaan bungkus dengan biaya seirit mungkin. Disinilah dunia agroindustri masuk. Agroindustri itu kan gabungan antara pertanian dan industri. Dari nanam padi di sawah sampai jadi nasi instan di supermarket. Dan di dunia yang serba kompetitif ini, setiap perusahaan agroindustri juga pengen punya settingan terbaiknya. Nah, ini mereka pengen hasil panen maksimal dengan pupuk seminimal mungkin. Mereka pengen untung gede, tapi modalnya nggak bikin tuh pusing kepala. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih optimasi itu? Kalau dijelasin kayak bahasa buku teks, mungkin bunyinya bakal kayak gini. Sebuah proses matematis untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan mempertimbangkan serangkaian batasan. Pusing kan? Gue juga. Makanya kita pakai analogi yang lebih gampang aja. Bayangin lo adalah seorang chef yang mau bikin nasi goreng spesial paling enak sedunia. Tujuan lo atau fungsi objektifnya adalah membuat nasi goreng dengan tingkat kelezatan maksimal. Tapi lo punya batasan atau constraints. Budget, belanja bahan-bahannya cuma Rp20.000. Waktu, masak nggak boleh lebih dari 15 menit. Cabai, nggak boleh lebih dari 5 biji. Teknik optimasi itu adalah cara berpikir atau metode yang lo pakai buat ngeracik semua bahan itu dengan pas. Berapa banyak kecap yang harus dituang? Berapa gram ayam yang harus dipotong? Berapa detik telurnya harus diorak-arik? Semua itu lo pikirin supaya dengan budget dan waktu yang ada, lo bisa menghasilkan nasi goreng yang rasanya paling juara. Proses mencari kombinasi paling pas dari semua bahan itulah yang disebut optimasi. Jadi, intinya adalah mendapatkan hasil terbaik, maksimal atau minimal dari sumber daya yang terbatas. Simple kan? Dalam dunia nyata, nasi goreng ini bisa macam-macam bentuknya. Rute pengiriman terpendek yang bisa menghemat bensin dan waktu. Portofolio saham yang ngasih keuntungan paling tinggi dengan risiko paling rendah. Formula pakan ternak yang paling bernutrisi dengan harga bahan baku termurah. Jumlah produksi jus buah yang paling banyak mendatangkan profit dengan kapasitas mesin dan stok buah yang ada. Sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa agroindustri butuh banget sama yang namanya optimasi? Simple, karena agroindustri itu kompleks, penuh ketidakpastian, taruhannya gede banget. Bayangin aja, dari sebutir benih sampai di makanan di piring kita, prosesnya panjang dan melibatkan banyak banget variabel. Cuaca yang gak bisa ditebak, harga pupuk yang naik turun, kayak perasaan gebetan, serangan hama yang datang tiba-tiba, sampai selera konsumen yang ganti-ganti lebih cepet dari tren di TikTok. Tanpa optimasi, ngurusin semua ini bakal kayak main catur lawan 5 orang sekaligus sambil mata ditutup. Puyeng. Misalnya seorang petani jagung, dia punya lahan 10 hektar. Pertanyaannya banyak banget. Berapa banyak benih yang harus disebar per meter persegi biar hasilnya maksimal? Jenis pupuk apa yang paling efektif tapi harganya paling murah? Kapan waktu terbaik buat nyiram tanaman biar nggak boros air tapi tanaman tetap subur? Kalau semua ini diputuskan cuma berdasarkan kebiasaan atau kata orang dulu, hasilnya bisa jadi jauh dari harapan. Bisa jadi pupuknya kebanyakan malah merusak tanah dan boros biaya. Atau airnya kurang, panennya jadi kerdil. Disinilah optimasi berperan sebagai konsultan pribadi si petani. Contoh lain di sisi industrinya, sebuah pabrik saus tomat. Mereka dapat pasokan tomat dari berbagai petani dengan kualitas dan harga yang beda-beda. Mari kita bedah lebih dalam lagi contoh yang tadi. Soal petani dan pupuk, ini masalah klasik di dunia pertanian. Banyak petani nentuin jumlah pupuk berdasarkan kebiasaan atau rekomendasi umum. Misalnya untuk 1 hektar pakai pupuk urea sekian karo. Padahal kondisi setiap lahan itu unik. Tingkat kesuburan tanahnya beda. Kandungan unsur haranya beda. Jenis tanaman musim sebelumnya juga berpengaruh.
Menggunakan dosis pupuk yang sama rata untuk semua kondisi itu ibarat ngasih resep obat yang sama untuk semua orang sakit. Disinilah optimasi masuk sebagai dokter bagi lahan pertanian. Seorang petani modern bisa mengambil sampel tanahnya untuk diuji di laboratorium. Hasilnya, nitrogen, fosfor, kalium. Ada juga data kebutuhan nutrisi untuk tanaman, misal padi unggul. Tujuan, capai hasil panen maksimal, misal 10 ton per hektar. Batasan, biaya pupuk tidak boleh melebihi anggaran. Kita bangun model optimasi sederhana. Fungsi objektif, memaksimalkan hasil panen, atau meminimalkan biaya pupuk untuk target panen. Variabel keputusan, urea, sumber N. SP3 padonium, sumber K. Constraints, total biaya 2.000 per hektar. Nutrisi harus penuhi kebutuhan minimal nitrogen, fosfor, kalium. Kalau tadi kita udah ngomongin konsepnya, sekarang kita kenalan sama salah satu jagoan atau metode paling populer di dunia optimasi, program linear. Atau dalam bahasa Inggrisnya, linear programming. Dengar namanya jangan langsung minder dulu. Nggak seseram itu kok. Anggap aja program linear ini kayak asisten superlogis yang jago banget ngatur-ngatur sumber daya. Diagram alir. Sumber daya terbatas, program linear, solusi optimal. Dia bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana. Semua hubungan antar variabel itu dianggap lurus-lurus aja, alias linear. Kayak hubungan pertemanan yang sehat, nggak ada drama tikung-menikung. Secara simpel, ini adalah teknik matematika untuk mencari hasil terbaik, nilai maksimum atau minimum dari sebuah model yang semua persamaannya berbentuk linear. Bingung? Oke, kita pakai analogi lagi. Bayangin lo adalah manajer sebuah pabrik minuman jus buah. Lo bisa produksi 2 jenis produk, jus apel, jus jeruk. Setiap liter jus apel ngasih keuntungan 5.000, setiap liter jus jeruk ngasih keuntungan 7.000. Ini adalah fungsi tujuan lo, maksimalkan 5.000 apel plus 7.000 ke jeruk. Tapi hidup kan nggak seindah itu. Lo punya batasan. Mesin bahan baku waktu. Mesin cuma bisa operasi 8 jam sehari, mata 10 menit. 1 liter jus apel butuh 10 menit. 1 liter jus jeruk butuh 15 menit. Pasokan buah cuma cukup. Apel max 30L, jeruk max 20L. Biar makin kebayang, kita coba bikin studi kasus yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Anggap aja ada seorang petani muda bernama Budi. Budi ini baru lulus kuliah agribisnis dan dapat warisan lahan seluas 20 hektar di daerah dataran tinggi. Dia bingung, enaknya lahan ini ditanami apa ya? Setelah riset pasar, ada 2 pilihan komoditas yang lagi bagus harganya. Kentang granola wortel berastagi. Kentang butuh modal lebih besar untuk bibit dan pestisida, tapi harga jualnya tinggi. Wortel modalnya lebih rendah, tapi harga jualnya sedikit di bawah kentang. Budi ini anak milenial yang ogah rugi, jadi dia nggak mau asal tanam. Dia kumpulin data. Untuk menanam 1 hektar kentang, dia butuh modal 15 juta rupiah dan 100 hari kerja. Proyeksi keuntungannya 25 juta rupiah per hektar. Sedangkan untuk 1 hektar wortel, modalnya 10 juta butuh 80 hari kerja dan proyeksi keuntungannya 18 juta per hektar. Budi punya total modal di tangan sebesar 240 juta rupiah. Dan total tenaga kerja yang tersedia setara dengan 1.840 hari kerja untuk 1 musim tanam. Pertanyaannya, berapa hektar harus ditanami kentang dan berapa hektar harus ditanami wortel agar keuntungan Budi maksimal? Ini adalah masalah klasik yang bisa diselesaikan dengan program linear. Kita definisikan dulu variabelnya. X sama dengan luas lahan untuk kentang dalam hektar, dan Y sama dengan luas lahan untuk wortel dalam hektar. Kisah optimasi nggak berhenti di ladang atau kebun. Justru di lantai produksi pabrik, optimasi jadi menu wajib setiap hari. Bayangin sebuah pabrik keripik singkong skala menengah. Mereka punya masalah yang nggak kalah pelik dari petani. Masalah ini dikenal dengan nama blending problem atau masalah pencampuran. Pabrik ini membeli singkong dari 3 pemasok berbeda. Pemasok A, kualitas super, pati tinggi, bagus buat kerenyahan. Pemasok A, tapi harganya mahal. Pemasok B, kualitas standar, harga standar. Pemasok C, kualitas paling rendah, harga murah meriah. Pabrik ini mau memproduksi keripik dengan standar kualitas tertentu. Misalnya, campuran harus punya kadar pati rata-rata minimal 20% dan kadar air maksimal 65% agar keripiknya renyah. Setiap jenis singkong punya profil pati, kadar air, dan harga yang beda. Pertanyaannya, bagaimana mencampur ketiga pemasok untuk penuhi standar dengan biaya serendah mungkin?
Kalau cuma pakai feeling, manajer produksi bisa pusing. Kalau kebanyakan singkong murah, pemasok C, kualitas jelek, nggak renyah, pelanggan komplain. Kalau kebanyakan singkong super, pemasok A, biaya bengkak, harga jual jadi kemahalan. Lagi-lagi program linear datang sebagai penyelamat. Kita bisa membuat model matematis. Fungsi tujuan, meminimalkan biaya. Biaya harga A jumlah A, biaya plus harga B jumlah B. Biaya plus harga C per jumlah C. Variabel keputusan. Beberapa just so langsam short. Di new boy, sampon paling komis. Setelah melihat berbagai contoh tadi dari urusan pupuk sampai resep keripik, harusnya sekarang lo mulai sadar betapa relevannya ilmu optimasi ini. Ini bukan cuma buat orang yang mau jadi peneliti atau akademisi. Justru sebaliknya, ini adalah skill praktis yang dicari banget di dunia kerja, terutama di sektor agroindustri yang dinamis. Perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan pakan ternak, pengolahan makanan, retail supermarket. Mereka butuh orang yang bisa berpikir secara optimal. Mereka butuh orang yang bisa membantu mereka jadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih untung. Coba bayangin, lo lulus dari jurusan agribisnis atau teknologi pangan dengan bekal pemahaman optimasi yang kuat. Saat wawancara kerja, ketika ditanya, gimana cara kamu bisa membantu perusahaan kami menekan biaya produksi? Lo nggak cuma jawab, saya akan bekerja keras, Pak. Lo bisa jawab teknis. Saya bisa membantu menganalisis alokasi bahan baku menggunakan metode program linear untuk menemukan formula campuran termurah yang tetap memenuhi standar kualitas. Saya juga bisa merancang model untuk optimasi rute distribusi produk agar biaya transportasi bisa ditekan. Dijamin, HRD yang dengar bakal langsung terkesima. Kemampuan ini membuka banyak banget pintu karir. Lo adalah calon pahlawan agroindustri masa depan. Jangan takut sama angka dan rumus. Lebih banyak skill ini.